Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi ya teman-teman. Kita akan lanjutkan untuk materi belajar trading forex dari nol. Untuk teman-teman yang masih awam, belum tahu sama sekali, silahkan tonton dari episode ke-1. Ini memang spesial saya sediakan untuk teman-teman yang masih awam, belum tahu apa itu trading forex ya. Siapa saja yang bisa menggerakkan market, kelebihan kekurangan, apa itu broker, cara buka akun, deposit, penarikan dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti nggak nyimak dari awal itu biasanya ada miss ya, karena di sini materinya saling berkaitan ya. Oke, kita sudah sampai di episode ke-28 teman-teman ya. Di episode ke-28 ini saya akan bahas salah satu jenis candlestick yang sangat penting ya, yang namanya adalah engulfing dan harami teman-teman. Dan ini berkaitan juga dengan episode-episode yang sebelumnya. Jadi kalau nanti nggak ditonton dari sebelumnya ya agak bingung juga gitu, karena penggunaan untuk candlestick engulfing dan harami ini juga harus paham zona support dan resisten. Ya, salah satu tanda penting pembalikan harga itu ada dua ini teman-teman, ada dua candle ini, yakni candlestick engulfing dan harami. Oke, saya akan bahas apa itu, bentuknya seperti apa sih candlestick engulfing ya, candlestick harami, dan juga cara menggunakannya. Biar teman-teman nanti bisa entry itu bener-bener pas ya, pada saat mau naik atau pada saat mau turun gitu. Oke, kita akan bahas lengkapnya, tapi seperti biasa ya, kita simak dulu untuk sponsor yang satu ini teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker TMGM ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan kebetulan sekarang ini di TMGM sedang ada promo teman-teman, khusus untuk teman-teman yang hobi trading di Bitcoin. Ini kabar baik banget ya, karena teman-teman trading di Bitcoin, BTC USD ya, di TMGM itu bisa dapat cashback ya, rebate sampai dengan $700. Caranya gimana ya, teman-teman tinggal trading aja sebenarnya. Untuk aturan mainnya, kalian login ke personal area teman-teman, masuk ke menu promosi. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya untuk aturannya. Promo ini berlangsung dari Juli hingga September 2025. Intinya teman-teman ikutan aja promonya, kemudian di sini ya ikutan aja promonya. Nah, di sini teman-teman trading aja. Nah, nanti untuk jumlah lot yang didapatkan dan jumlah deposit sekian itu bisa dapat cashback sekian kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa menyelesaikan 3 tiernya itu bisa mendapatkan reward sampai dengan $700. Jadi ini selain teman-teman cari profit, kalian juga cari sampingan dapat reward sampai dengan $700 kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja di link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman semuanya, saya akan bahas tentang bentuknya terlebih dahulu ya, sebelum cara penggunaannya. Bentuk engulfing itu adalah apa namanya ya, lebih tinggi atau lebih dalam. Tak kasih kata kuncinya, lebih tinggi, atau kalau engulfing yang naik itu lebih tinggi, kalau engulfing yang turun itu lebih dalam ya. Atau lebih panjang teman-teman ya, atau lebih panjang. Nanti tak kasih tahu kenapa kok bisa ada kata-kata kayak gini itu loh. Nah, bedanya kalau harami itu lebih pendek. Oke ya, lebih tinggi, lebih dalam, atau lebih panjang ya. Oke, gak apa-apa, lebih panjang aja kalau engulfing itu, kalau harami itu lebih pendek. Maksudnya gimana? Oke, kita langsung ke bentuknya. Bullish engulfing adalah candle di mana dia candle barunya itu putar balik lebih panjang. Kayak ketika ada candlestick turun dan ada naik sebelahnya lebih panjang. Nah, di sini ada terjadi bullish engulfing, tapi kita entry-nya di sini teman-teman. Ya, entry buy-nya di sini. Begitu juga dengan bearish engulfing, kebalikannya. Ketika ada candle naik kemudian dibuka turun lebih panjang, ini namanya bearish engulfing. Kalau bullish engulfing itu tanda mau naik, setelah dia drop ya ada bullish engulfing, sebelahnya buka naik, itu tanda signal buy. Nah, setelah dia naik tinggi ya, ada engulfing lebih panjang, sebelahnya buka turun, di sini ada signal sell. Oke ya, engulfing paham ya? Yang candle barunya putar baliknya lebih panjang. Ya, berlawanan arahnya lebih panjang. Kalau harami teman-teman ya, harami yang saya katakan harami itu lebih pendek.
Nah, putar baliknya lebih pendek. Contohnya kayak gini ya, drop panjang, sebelahnya lebih pendek, sebelahnya buka naik. Di sini signal buy-nya gitu. Begitu juga bearish harami gitu. Ya, putar baliknya lebih pendek, sebelahnya buka turun, di sini signal sell-nya. Oke, sekarang kita akan coba praktek. Dan di sini teman-teman, langsung saya melihat yang namanya candlestick bullish harami. Dan ini ada di zona penting ya. Catatannya di sini notes ada di zona penting. Notes lagi yang kedua teman-teman, pakai TF lebih besar. Ya, kalau saya itu time frame-nya H4 ke atas ya teman-teman, H4 D1 W1 kayak gitu. Kalau ada candlestick kayak gini tuh biasanya kepake. Ya, entah itu engulfing, entah itu harami. Dan ada di zona penting. Contoh ya. Ini adalah candlestick bullish harami. Turun, naiknya lebih pendek ya, sebelahnya buka naik. Oke. Ini ya, 2 candlestick ini, 3 candlestick ini. Ini signal valid buy di bullish harami. Jenisnya harami kalau kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, ini jenisnya engulfing. Ya, turun, naiknya lebih panjang. Kalau kayak gini, ini jenisnya harami. Signal buy-nya ada di sini, TP-nya di sini, SL-nya di sini. Itu ya. Saya yakin kalau teman-teman sering praktek ya, nanti pasti paham banget. Oke, saya coba ganti pair deh. Yang banyak kayak gini tuh di Shaw kayaknya banyak deh. Coba saya cari ya. Biasanya teman-teman, entah itu bullish engulfing ataupun harami, itu bagusnya teman-teman lihat di time frame yang agak gede. Contoh time frame D1 kayak gini. Ini berguna banget. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Ini adalah bearish engulfing. Signal sell-nya di sini, SL-nya di sini, TP-nya di sini. Tahu dari mana bearish engulfing? Dia ada candlestick naik, turunnya lebih dalam atau lebih panjang, sebelahnya buka turun. Ini signal sell aktif di sini. Ya, dan ini ada di resisten juga dari sini. Jadi ada di zona penting, ada di time frame gede, makanya di sini signal sell. SL-nya cukup di sini aja karena di sini ada sumbunya ya. Nah, TP di sini. Nah, ini apa namanya engulfing. Oke deh, kita ini aja fokus engulfing dan harami gitu aja ya. Masalah bullish engulfing, apa itu bearish engulfing lupain aja. Ini engulfing ya. Kalau ini harami. Ini maksudnya harami, drop, sebelahnya naik lebih pendek, sebelahnya buka naik, signal buy-nya di sini. Kalau ini engulfing, ya, lebih panjang, ya seperti itu. Oke, kita cari yuk. Nah, ini nih teman-teman, ini adalah contoh engulfing yang valid banget. Sama ya dengan yang tak contohin di sini tadi, kayak gini. Turun, ada cerot panjang ya, sebelahnya lebih panjang dari turun yang terakhir ya. Turun, di sini naik lebih panjang, di sini mulai naik, berubah trennya. Ini kayak gini. Ya, ini turun. Nah, ini engulfing. Ingat, engulf itu lebih panjang gitu aja. Kalau harami lebih pendek gitu aja. Nah, di sini cerot ya, lebih panjang, sebelahnya buka naik, di sini signal buy, SL di sini. Wih, ini TP di sini. Kalau nggak salah, saya pernah entry di sini ya teman-teman. Itu ada di channel Praktisi Forex teman-teman. Kalian bisa cek. Dan zona pentingnya dari mana? Zona pentingnya dia masuk zona buyer dari bawah sini. Kalau teman-teman tarik garis red, masuk di support juga. Kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi nih. Ini contoh untuk bearish harami. Setelah dia tren ya, ada putar balik lebih pendek. Ini kan lebih pendek ya. Sebelahnya buka turun. Ini bearish harami. Oke, ini juga bearish harami sebenarnya ya. Ini engulfing, engulfing. Naiknya lebih tinggi. Nah, ini kalau ini yang harami, naiknya lebih pendek, sebelahnya tapi sideways dulu nih. Ini engulfing ya.
Ini lebih panjang nih. Nah, dia valid. Ya kadang-kadang valid, kadang enggak ya teman-teman. Contoh nih, ini ada engulfing turun naiknya lebih panjang. Ini enggak valid. Dia jeblok ke bawah lagi ya. Tapi yang ini valid gitu. Jadi enggak apa-apa, kasih aja stop loss teman-teman. Ya namanya candlestick kan enggak selalu yang kayak terus valid ya. Nggak bisa ya, kadang valid kadang enggak. Contoh ini ada 2 buah engulfing nih, turun naiknya lebih panjang ya, di sini enggak terbang kan, tapi yang di sini turun naiknya lebih panjang, di sini terbang. Jadi yang ini gagal, yang ini valid ya. Jadi memang harus diambil terus kalau ada pola kayak gitu. Nah oke. Banyak sekali contohnya teman-teman. Kalau teman-teman pahami baik-baik tuh market, pasti teman-teman sering banget ngelihat harami sama engulfing. Ini juga bullish harami ya. Ini juga bearish harami. Harami itu putar baliknya lebih pendek. Kalau engulfing putar baliknya lebih panjang kayak gini nih. Ini engulfing juga nih ya, naiknya lebih panjang ya. Turun naik lebih panjang. Ya. Kalau ini harami masuknya. Nah, ini nih ada engulfing gede nih ya, yang dia merubah tren ya di sini ya. Jerot ya engulfingnya, tapi dia di retest sekali lagi, dia ada hammer baru dia drop. Oke ya, kayak gitu teman-teman. Nah, ini juga engulfing nih ya. Engulf puter balik, balikannya lebih panjang. Harami puter balik, balikannya lebih pendek kayak gitu. Oke ya teman-teman, sampai di sini saya kira udah paham ya apa itu namanya bullish engulfing dan harami. Kalau ini harami nih, drop ya, putar baliknya lebih pendek, sebelahnya buka naik. Oke, nanti pun ya nextnya memang harus teman-teman sering praktek. Kalau nggak sering praktek nanti nggak paham-paham. Oh, marketnya nyampe mana sih? Oh, sampai sini. Nah, ini nih. Ini sekarang ini nggak ada signal ya teman-teman, nggak ada signal. Nah, kalau dia ini ya, ini dia turun sampai sini merah, ya dia jadi bearish harami teman-teman. Ya makanya ini saya bisa nunggu di sini nih signal sellnya. Kenapa? Karena dia naik, putar baliknya lebih pendek, sebelahnya buka turun. Di sini signal sell. Kalau di sini masih sideways. Ini juga harami sebenarnya, drop ya, putar baliknya lebih pendek, sebelahnya buka naik. Ini signal buy. Ini juga harami, drop, putar baliknya lebih pendek, sini signal buy. Ya, banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman mau perhatikan dengan baik ya, yang namanya bullish, yang namanya candle engulfing dan harami itu, sering banget muncul teman-teman. Dan kalau teman-teman pakai time frame yang lebih gede, misalkan H4 plus D1, itu sering banget valid. Contoh nih ya, ini di time frame H4 nih, ya. Ini apa? Ini harami teman-teman. Ya, tipis banget tapi lebih pendek kan. Nah, signalnya tuh buy-nya di sini, hasilnya di sini. Ya, dapat segini baru TP ya, teman-teman. Ini pun kalau ini engulfing ya. Oke lah, sampai sini udah paham lah ya. Kalau teman-teman komen aja di kolom komentar ya, nanti paham atau tidak gitu ya. Saya takutnya saya ngomong panjang tapi nggak paham. Ini turun, naiknya lebih panjang. Nah, di sini signal buy-nya. Ketika sudah ganti candle buka, trut, nah di situ buy SL di sini. Tapi di sini dapat loh ini loh. Kalau SL di sini ya. Nah, ini dapat TP di sini teman-teman 2 kali. Nah, ini harami yang ini engulfing, ini harami. Ini contoh yang benar-benar langsung muncul ya. Kalau engulfing itu putar baliknya lebih panjang, kalau harami itu putar baliknya lebih pendek kayak gini. Nah, signalnya buy di sini, ini signalnya buy di sini. Contoh nyata, ini engulfing, ini harami. Nah, oke ya teman-teman, tapi beberapa catatan pentingnya ini kayak tadi. Ada di zona penting kalau bisa ya, dekat-dekat support resisten. Kemudian catatan pentingnya pakai time frame yang lebih gede. Karena apa? Karena kalau teman-teman pakai time frame kecil ya, misalkan M30 ya kadang-kadang ya ada yang valid kayak gini. Ini bullish engulfing ya. Ya, putar baliknya lebih panjang, tapi teman-teman, time frame yang lebih kecil itu ya, itu biasanya sering mudah berubah. Teman-teman buy itu bullish engulfing tahu-tahu turun kayak gitu. Terlalu mudah dan terlalu sering munculnya. Makanya saya di sini pakai time frame yang lebih gede kayak gitu.
Biasanya kalau ilmu candlestick tuh biasanya valid teman-teman, cuman ada di zona penting syaratnya pakai time frame yang lebih gede. Zona penting itu apa? Support dan resisten, supply dan demand. Makanya harus nonton dari episode yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Oke ya, nanti di episode selanjutnya kita akan bahas salah satu hal yang cukup penting juga. Dan itu kombinasi juga teman-teman. Candlestick doji, engulfing, harami, hammer itu kalau muncul di trendline atau struktur market itu juga bisa valid. Nanti kita sampai jumpa di episode ke-29.